Topik kita kali ini mempelajari perbandingan trigonometri sudut berelasi. Sebelumnya kita lihat di sini adalah seperti koordinat kartesius ya. Di sini adalah seperti sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, ada sudut yang namanya 0 derajat di sini. Ini sudutnya 90 derajat, 180 derajat dan 270 derajat. Dan kalau dia balik lagi, berarti di sini 360 derajat gitu ya. Yang disebut sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat kita namakan kuadran. Kuadran itu seperti daerah. Kuadran 1 gitu kita namakan. Dan antara 90 sampai 180 itu namanya kuadran 2. Di sini kuadran 3 dan ini kuadran 4. Kuadran 1 itu dihuni oleh siapa aja dalam trigonometri itu sudut perbandingannya, yaitu ada semua ya. Maksudnya semua itu artinya ada di situ ada sin, ada cos, ada tan, kosekan, sekan, tangen dan kotangen ya. Kotangen di sini. Nah, jadi semuanya itu maksudnya semua di kuadran 1 perbandingan sudut dari sin, cos, tangen, kosek ini bernilai positif. Jadi kita tulis ini adalah bernilai positif gitu ya. Untuk kuadran 2 yaitu 90 derajat sampai 180 derajat yang bernilai positif hanya sin. Jadi hanya sin yang bernilai positif di sini. Jadi kita hanya menghafalkan yang nilainya positif semua ya. Di sini juga yang kita cari yang positifnya, yang ini kita cari juga yang positifnya. Nah, tapi untuk daerah 180 sampai 270 atau disebut kuadran 3, yang positif adalah tangen. Dan di antara 270 sampai 360 derajat itu yang positif adalah cos ya. Kosekan. Jadi cara menghafalnya yaitu kita buat supaya selalu ingat, yaitu semua ya, ini hanya teknik aja. Semua sin dikat, tangan kosong ya. Itu untuk mengingat kuadran-kuadran mana yang bernilai positif siapa aja gitu ya. Jadi semua sin dikat, tangan kosong. Ini harus selalu terbayang kalau kita mengerjakan soal trigonometri, karena ini penting sekali bagian ini. Ini bisa digunakan dalam fisika juga, jadi sering digunakan ya. Hal yang harus kita perhatikan di sini, kalau kita ingin membuat sudut 30 derajat dan minus 30 derajat ya. Jadi yang satu plus, yang satu min. Plus 30 derajat kita membuatnya arahnya berlawanan arah jarum jam. Jadi kita membuat ntar arahnya ke sini nih, 30 derajat. Kalau minus 30 derajat kita arahnya searah jarum jam. Arahnya ke sini 30 derajat. Ya, jadi kalau dia berlawanan plus, kalau dia searah min ya untuk pemakaian ini. Sekarang kita lihat di kuadran 1 yaitu antara 0 sampai 90 derajat. Kuadran 1 itu yaitu sering disebut sudutnya sudut lancip ya. Karena sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat. Pengertian dari sudut yang saling berelasi itu misalkan kita buat sinnya adalah sin 30, nilainya setengah ya. Ternyata nilainya itu sama dengan kalau dia memakai cosnya cos 60. Itu nilainya setengah juga. Nah, kalau kita perhatikan untuk 30 dan 60 ini ada di kuadran 1 ya sebagai contohnya. Jadi, kalau misalkan ini adalah sudutnya, kita misalkan di sini adalah alfa, berarti ini adalah sebagai komplemennya. Kenapa komplemen? Komplemen itu artinya berpenyiku, di mana total sudutnya itu menjadi 90 derajat ya. Di sini jadi sama aja 90 dikurangin alfa. Jadi kalau ini 30 derajat, 60 itu didapat dari 90 dikurangin 30. Nah, jadi bagaimana perbandingan trigonometri untuk sudut 90 kurang alfa? Untuk sudut 90 kurang alfa, misalkan kita buat di sini sin 90 dikurangin alfa. Ternyata sin 90 kurang alfa itu nilainya sama dengan cos alfa.
Misalkan di sini adalah kita buat di sini adalah sudut alfa, ya. Dan kita buat segitiga di sini. Segitiga. Ini adalah X, di sini adalah Y, dan ini adalah R. R ini adalah sisi miringnya ya. Dan kalau misalkan ininya alfa, berarti sudut yang di sini adalah 90 kurang alfa ya. Nah, 90 kurang alfa ini kalau kita buat segitiga lagi sini, berarti perhatiin ya, kalau misalkan di sininya X, berarti kan di sininya X juga. Kalau ininya Y, berarti panjang ini juga sama ya, Y juga. Nah, kalau misalkan dia 90 dikurangin alfa, nilainya kita lihat. Sin itu aturannya adalah sin demi, depan sudut per miring. Depan sudutnya adalah di sini adalah X dan miringnya adalah R ya. Jadi nilai sin 90 kurang alfa adalah X per R. Tapi jangan bingung ya, maksudnya gini, kemarin kita pelajaran sebelumnya sin itu Y per R. Kok ini kenapa jadi X per R? Y per R sama X per R itu kan pemisahan kita kalau dia di sini ya, Y depan sudut Y ya, dan miringnya R. Tapi untuk kondisi 90 kurang alfa yang depan sudut ini di sini adalah X ya. Walaupun sebenarnya kita ngafalinnya adalah depan sudut itu Y. Tapi sebenarnya di sini untuk pemisahan simbol di sini yaitu X karena dia nilainya sama dengan di sini ya. Nah, jadi kita mesti fleksibel untuk menghafal Y per X atau Y per R-nya. Yang penting kita paham bahwa sin itu artinya depan per miring perbandingannya. Nah, gimana dengan cos alfa? Nah, cos alfa kita melihat segitiga yang di sini yang ada kuningnya ya. Cos alfa itu adalah samping pemiring karena kita tahu cos itu cos sami, samping miring. Ternyata sampingnya sudut alfa ini adalah X juga dan miringnya adalah R. Jadi nilainya sebenarnya sama ya. Nilainya sin 90 kurang alfa sama dengan cos alfa. Nah, sekarang kita tidak membahas setiap yang akan kita pelajari itu mencarinya seperti ini. Kita mempelajarinya dengan trik-trik yang mesti kita hafal ya di sini. Kalau misalkan dia cos 90 dikurangin alfa itu menjadi sin alfa ya. Jadi sin jadi cos jadi sin. Itu kalau kita menggunakan 90 derajat di sini ya. Terus kalau tangan 90 dikurangin alfa nilainya sama dengan kotangan alfa. Dan kotangan dari 90 min alfa itu sama dengan tangan alfa. Selanjutnya kita beralih ke kuadran 2 yaitu antara 90 derajat sampai 180 derajat. Disebutnya juga daerah untuk sudut tumpul ya. Karena sudut tumpul itu kurang dari 180 dan lebih dari 90 derajat. Andaikan kita mempunyai sudutnya itu misalnya 150 derajat. Ya, kita buat misalnya sin 150 derajat. Sin 150 derajat kita bisa tahu bahwa dia di kuadran 2 karena di antara 90 dan 180 ya. Jadi kalau kita buat ilustrasi sketsanya di sini, misalnya di sini adalah 0 derajat. Ini 0 derajat, ini adalah 180 derajat. Dan sudut 150 kalau dihitung dari 0 derajat kita misalkan ke sana kemiringannya ya. Ini adalah 150 derajat ya. Nah, 150 derajat ini kita bisa memakainya sin ya, karena kita tahu dia di kuadran 2, kita memakai 90 boleh. Jadi memakainya 90 ditambah 60 untuk mencapai 150. Sama aja kan nilainya ya, 150 juga. Tapi kita bisa memakai yang 180 ya. Jadi dari tepi-tepinya ini nih 90 sama 180, kita bisa juga sin 150 itu menggunakan sin 180 tapi dikuranginnya 30. Beda ya angkanya di sini ya. Ini 60, ini 30. Tapi secara keseluruhan totalnya tetap sama aja 150 derajat ya. Nah, sekarang penggunaannya bagaimana? Kita lihat di sini. Kalau kita memakai sin ya, sinnya sin 90 ditambah alfa
menjadi nilainya cos alfa. Nah, kenapa begitu ya? Sebenarnya begini, yang harus kita ingat adalah kita harus mengetahui kuadrannya, kuadran mana aja. Untuk kuadran 1 kita tahu tadi semua positif. Kuadran 2 yaitu sin yang positif, semua sindikat ya, tangan kosong gitu ya. Nah, untuk kuadran 2 sinnya itu bernilai positif. Nah, soal di sini, untuk soal sin 90 tambah alfa, yang kita lihat di sini pertama kali ada sinnya. Sinnya bernilai positif karena dia termasuk di golongan kuadran 2 ya. Kuadran 2 itu sinnya positif, ingetin ya. Nah, karena kita memakai 90 ya, kita nggak perlu buktikan lagi karena terlalu banyak nanti ya, tapi caranya sama seperti ini. Kalau dia 90 berarti berubah menjadi cos. Ya, korelasinya. Tadi kan sin menjadi cos menjadi sin, tangan kotangan, ya, kotangan jadi tangan gitu ya. Dan satu lagi sebenarnya sekan menjadi kosekan. Jadi kita tambahin di sini harusnya sekan 90 kurang alfa itu sama dengan kosekan alfa dan kebalikannya ya. Nah, langkah pertama kita harus melihat sinnya dulu karena dia di kuadran 2 berarti dia positif. Jadi sebenarnya positif tapi kita nggak nulis di sini positif ya. Positif karena kita memakai 90 berarti kita berubah jadi cos sinnya. Lagi kalau misalkan gimana? Kalau misalkan kita memakai cos 90 kurangin alfa ya. Cos ini di kuadran 2 itu negatif. Jadi kita tulis dulu negatif. Ingat ya tandanya dari cosnya dulu ya, sin atau cosnya. Di sini soalnya cos di kuadran 2 negatif. Baru kita lihat karena pakai 90 derajat, maka cosnya berubah jadi sin, begitu ya. Jadi ingat tanda dulu yang harus diingat. Kita coba lagi tangan. Gimana kalau pakai tangan 90 kurang alfa? Tangan itu kuadran 2 negatif ya. Ingat ya, sin positif untuk kuadran 2. Jadi selain itu pasti negatif. Karena pakai 90 berarti menjadi berubah kotangan. Gitu ya. Nah, kalau gimana kalau sekan dari 90 kurang alfa?